Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Islami. Saya di sini Isma. Kali ini saya dengan tiga teman saya akan berbincang-bincang mengenai pandangan Islam terhadap game online. Oke, di sini teman-teman. Kali ini saya ditemani dengan tiga teman saya yang bernama. Nama saya Aden Chandra Gilang Ramadan. Saya dari Prodi Informatika dengan nomor NPM 22081010014. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Febrian Putri Resmawati, NPM 22081010074 dari Prodi Informatika. Dan selanjutnya teman saya yang ketiga yaitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Andrianto, NPM 22081010013 dari Prodi Informatika. Oke, itulah teman-teman merupakan ketiga teman saya yang akan ada di podcast kali ini. Gimana nih kabar kalian setelah UAS sekitar minggu ini ya? Lancar apa enggak nih? Lancar Bang. Lancar. Alhamdulillah ya lancar ya. Gimana ya? Ada yang paling susah atau malah gampang UAS kali ini? Gimana nih teman-teman? Tentu ada yang susah dan ada yang mudah lah. Oke. Silakan ya bagi teman-teman yang perlu curhat mengenai UASnya, silakan menuju ke kolom komentar di bawah ya teman-teman. Ramein pokoknya. Oke. Ya pastinya gitu ya teman-teman, di dalam itu ada yang mudah, ada yang susah, dan pastinya semua itu ada pembelajaran bagi kita semua. Oke, lanjut ke topik podcast kali ini, yaitu mengenai pandangan Islam tentang game online. Nah ini gimana nih menurut pandangan kalian mengenai topik yang akan dibahas kali ini tentang pandangan Islam mengenai game online? Menurut saya, kalau pandangan game online terhadap agama Islam itu cukup menarik ya. Karena akhir-akhir ini kan eh, game online sangat banyak diminati oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dan itu bisa mempengaruhi pada agama mereka, mungkin seperti itu. Oke, gimana untuk Kalau menurut kalau menurut saya ya gimana? sendiri, game online itu sangat berpengaruh dengan agama Islam, terutama pada saat jam-jam sholat tuh anak muda zaman sekarang kan banyak bermain game. Nah, itu sering melupakan atau lalai dengan sholatnya. Oke, itu ya menurut pendapat dari Mbak Feb. Ya. Untuk pendapat dari Mas Andre ini gimana nih pandangan Islam terhadap game online kali ini? Kalau saya sih sama ya kayak teman-teman yang tadi katanya Rifki, katanya Febri, game online itu sangat-sangat berpengaruh uh, bagi anak-anak muda dan berpengaruh dalam hal agama termasuknya gitu. Oke, teman-teman. Pastinya di era digital ini sih, siapa sih yang nggak ngerti atau kenal dengan game online yang begitu banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, baik muda, tua, ataupun ya seperti kita-kita ini. Ya salah satunya penyebabnya itu karena game online ini mempunyai daya tarik sendiri dan dapat menghilangkan kejenuhan, kecapean, atau rasa-rasa yang lain. Itu yang aku rasain sih. Apalagi game online sekarang ini bisa dimainkan secara bersamaan atau bisa disebut apa sih? Mabar ya, main bareng. Sehingga bisa menambah silaturahmi pertemanan kita dengan orang jauh maupun dekat. Namun selain itu, pastinya juga memiliki dampak-dampak yang lainnya ya teman-teman. Apa sih menurut kalian game online ini membawa pengaruh positif atau negatif? Menurut kalian gimana? Kalau saya sendiri sih netral ya, karena saya kan juga pemain game online. Dan itu bisa
memberi dampak positif maupun negatif. Nah, untuk pendapat dari Mbak Febri ini gimana nih? Kalau saya sendiri, ya, saya juga berpengaruh di dampak positif dan juga negatif ya. Soalnya kan saya juga main game. Iya ya, pastinya ya semuanya main game. Dan untuk Mas Adi nih gimana nih? Gimana pendapatmu? Kalau saya sendiri sih mungkin ya sama sih seperti yang dikatakan sama Mbak Febri sama Mas Rifki tadi. Karena kalau saya pribadi sebenarnya saya nggak main game, cuman berdasarkan uh, lingkungan atau teman-teman saya yang main game itu ya juga berdampak negatif dan positif juga. Kalau menurut saya pribadi, kalau yang saya lihat selama ini yang berpengaruh terhadap diri saya sendiri itu pastinya kebanyakan ke negatif. Kalau positif ya paling untuk me- apa ya namanya menghilangkan kejenuhan saat saya mungkin capek, lelah, atau pikiran banyak. Dengan bermain game, saya bisa mengurangi rasa itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini, menurut kalian, apakah cara gimana kalian menanggulangi dampak negatif game online tersebut? Nah, pastinya kalian di dalam game online ini berpengaruh tidak hanya positif ya, pastinya juga negatif. Ini gimana nih menurut pendapat kalian? Oke, dari aku dulu ya. Eh, untuk menanggulangi dampak negatif dari game online tuh, aku sendiri tuh kayak menetapkan jadwal atau batasan waktu untuk bermain game dan untuk hal-hal positif lainnya. Dan aku sendiri harus nyadari tanda-tanda kayak menghindari kecanduan dan bagaimana aku mengatur strategi cara membagi waktu. Udah itu aja dari aku. Oke, terima kasih Mbak Feb. Kalau menurut Kalau saya untuk ini, sih, kalau menurut saya ya, untuk Mas Rifki, gimana? itu hampir mirip lah sama pendapat dari Febri. Untuk cara menanggulangi dampak negatif game online itu ya sama dengan mengatur waktu, lalu tidak tidak berlebihan dalam memainkan game tersebut, dan itu juga sudah cukup itu aja sih menurut saya. Oke, kalau pendapat dari Mas Adi, gimana? Gimana? Saya sih sama sama seperti Mbak Febri dan Mas Rifki kayak yang dikatakan tadi. Um, Cara menanggulanginya itu ya dengan cara memberikan batasan-batasan waktu pada saat kita bermain game. Gitu. Oke ya, pastinya cara menanggulanginya secara anak ya. Kalau saya sendiri sih sama sih seperti kalian. Yang penting itu nomor satu jangan lupa sholat. Oke, teman-teman. Terus yang aku tanya nih, aku penasaran nih. Game apa sih yang kalian mainkan selama ini? Berikan contoh lah, contoh. Contoh satu aja atau dua, gak apa. Game apa? Game apa? Kalau saya sih game Mobile Legends ya, karena kan memang lagi hype-hype-nya kan. Ya, lagi trennya ya Mas Rifki. Iya, Terus ada lagi ya? sama PUBG, PUBG, game Oke, battle. oke, oke. Bisa nih kita mabar nanti nih. Boleh, boleh. Kalau untuk
Mbak Febri sendiri. Kalau saya sih sama, saya juga Mobile Legend dan ada game-game lain seperti kayak Sudoku ataupun puzzle lain, masa-masa gitu kan biar refreshing otak gitu. Iya, iya. Pasti tentunya itu ya tujuannya untuk merefreshing otak kita dengan otak kita yang penuh dengan tugas-tugas dari UAS dan lebih baiknya menghilangkan rasa kejenuhan itu dengan bermain game. Tapi ingat, ingat ya teman-teman, jangan sampai lalai terhadap bermain game. Lalai lalai sholat, lalai berbuat baik atau yang lainnya, jangan sampai lupa. Tentunya kita harus bisa memanage waktu tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, Islam adalah agama yang tidak membelenggu manusia atau yang terlalu mengekang manusia. Menurut kalian, apakah manusia dapat memiliki hiburan dengan cara bermain game online? Untuk Mas Aden, gimana menurutmu? Eh, Menurut saya sih, ya pasti setiap manusia membutuhkan hiburan. Dari salah satu caranya ya dengan bermain game online itu tadi. Dan menurut saya itu selama hal itu tidak mengganggu ibadah, saya rasa itu tidak uh, menjadi suatu hal yang negatif bagi kita gitu. Oke, itu pendapat dari Mas Aden ya. Kalau untuk yang lainnya ini gimana Mas Riki sama Mbak Febri? Kalau dari aku sendiri itu kan ah, Islam mengajarkan bahwa manusia dapat memiliki hiburan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama yang dasar ya. Terus kayak bermain game online tuh dianggap sebagai salah satu bentuk hiburan. Jika dengan cara yang seimbang atau tidak melanggar prinsip-prinsip agama lah. Namun penting ya untuk menjaga batasan dan tidak sampai terjebak dalam kecanduan dapat mengabaikan kewajiban agama dan tanggung jawab lainnya. Muslim penting untuk menjaga keseimbangan antara kesenangan dunia dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu dari saya. Kalau menurut Mas Rifki ini, gimana Mas? Kalau dari kalau dari saya sih sependapat dengan pendapat dari Febri ya. Selain itu hiburan dengan cara bermain game online itu kan sangat murah ya, bisa dijangkau oleh semua kalangan. Ya, cukuplah. Oke ya teman-teman, seperti itulah topik kita kali ini. Game online ini memang membawa banyak dampak positif maupun negatif bagi kita manusia di muka bumi ini. Terutama ini yang paling banyak, jangan sampai kecanduan ya. Karena kalau kecanduan dampak negatifnya itu malah semakin banyak. Yang terpenting kita harus mengerti cara membalanskan antara pengaruh positif dan negatif dalam melakukan kegiatan mengenai game online. Pastinya itu saja dari podcast kali ini. Demikian saya Bisma sebagai host di podcast kali ini mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kata-kata atau ya kalimat-kalimat kurang berkenan atau kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat jumpa di podcast Islamik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.